لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian ucapan La ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, tim Poros Surga beserta jemaah NRA Travel telah bergerak meninggalkan kota Madinah serta mengambil niat untuk umroh di kota Mekah. Mekah Al-Mukarramah, kota yang menjadi poros surga umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tempat yang sangat mulia dan sudah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Disinilah terdapat ibadah istimewa haji dan umroh. Kemuliaan kota Mekah ini bahkan tergambar dalam Al-Quranul Karim. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 91. Keistimewaan Mekah tak lepas dari Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di depan Masjidil Haram, bersiap untuk menunaikan ibadah umrah bersama jemaah dari NRA Travel. Allahumma iftah lana afwaba rahmatik. Baik, kita masuk ya. Masya Allah, segala puji bagimu yang telah menyampaikan langkah kami ke rumahmu. Karena hanya atas ridha dan kehendakmu kami sampai ke tanah suci ini. Suasana di Masjidil Haram, baik di luar maupun di dalam, begitu hiruk pikuk. Ribuan umat Islam sibuk dengan segala kegiatan ibadahnya. Semua berlomba-lomba menjadi yang terbaik di mata Allah Azza wa Jalla. Begitu pula jemaah dari NRA Travel dan tim Poros Surga Trans 7 melakukan semua yang terbaik dan memasrahkan diri melaksanakan ibadah umrah kali ini. Jemaah umrah diwajibkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jumlahnya harus sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah, lalu beliau tawaf 7 putaran dan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Beliau tawaf di antara Safa dan Marwah atau sa'i 7 putaran. Dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sejatinya, tawaf sama dengan sholat, namun dilakukan dengan berjalan dan boleh berbicara. Sama seperti sholat, dalam tawaf setiap jemaah diwajibkan dalam keadaan suci atau berwudu. Jika batal, maka tawafnya harus wudu kembali, baru bisa melanjutkan hitungan tawafnya. Subhanallah, betapa kecilnya kami di hadapanmu.
berbondong-bondong dan berlomba mencari ridho-Mu. Segala puji bagimu yang telah menerima kami yang kotor dan berdosa ini. Terima kasih telah menerima kami dalam lindungan Ka'bah. Maka bersihkanlah kami dari dosa-dosa yang kami bawa sebelum menginjakkan kaki di tanah haram ini. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya sedang tawaf bersama dengan jamaah. Kalau kita ingin belajar dari tawaf, salah satunya adalah tawaf ini kita diminta untuk mengelilingi Ka'bah, berputar ya, sebanyak 7 kali, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Seperti lingkaran, kita selalu berputar seperti itu, dimulai dari satu tempat dan diakhiri di tempat yang sama. Sepertinya ini ingin mengajarkan kepada kita ya, bagaimana bahwa tawaf itu adalah sebuah pelajaran. Orang dimulai dari situ dan diakhiri dari situ. Kita berawal dari tanah dan diakhiri di tanah. Ini pelajaran penting buat kita bahwa akhir hidup kita itu bukan kekekalan, tapi akhir hidup kita itu adalah kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ingat, kematian itu akan menghampiri kalian dan kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui segala-galanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita kerjakan. Sahabat, mudah-mudahan putaran tawaf kita ini memberikan satu pelajaran penting buat kita. Bagaimana kita tahu dan sadar bahwa akhir hidup kita adalah kematian, dan inilah poros syurga. Ya Allah, jadikan langkah-langkah tawaf kami kali ini penambah bekal di akhirat nanti. Amin. Ka'bah menjadi pusat selama putaran Ka'bah. Bangunan persegi yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan di dalamnya terdapat Hajar Aswad. Awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah hanya setinggi 9 hasta atau 4,5 meter dengan sisi paling lebar 32 hasta. Tercatat sudah 5 kali Ka'bah mengalami renovasi. Alhamdulillah, kurang dari 1 jam kami bisa menunaikan tawaf tanpa ada kendala. Malam yang teduh dan cukup sejuk untuk beribadah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan sekalian alam yang telah memudahkan ibadah suci ini, walaupun sebenarnya Masjidil Haram sedang berbenah. Ya, selama jemaah tawaf, rupanya ada yang sibuk di sudut masjid ini. Ada yang berbeda dari Masjidil Haram, terlebih bagi jemaah yang sudah pernah umroh atau haji beberapa tahun silam. Sejak Ramadan tahun 2013, terdapat ring mataf atau tawaf yang melingkari Ka'bah. Lingkaran ini membuat Ka'bah seperti planet Saturnus. Ring mataf sebenarnya dikhususkan bagi jamaah yang sudah lansia dan menggunakan kursi roda. Sejak awal ring mataf memang hanya untuk penggunaan sementara saat perluasan Masjidil Haram. Saat ring mataf masih digunakan, area tawaf di Masjidil Haram bisa menampung hingga 48.000 jamaah tawaf dalam 1 jam. Dalam ring ini, jamaah memang tidak bisa mendekat atau mencium Ka'bah, namun jauh lebih aman bagi yang sudah lanjut usia, karena tidak harus berdesak-desakan dengan jamaah lain dari seluruh dunia. Cincin yang memiliki ukuran lebar lantai 12 meter dan tinggi sekitar 13 meter ini sebenarnya cukup efektif dalam memecah kepadatan jamaah. Lingkaran mataf memiliki diameter sepanjang 94 meter. Jalur masuk ring dahulu melalui gerbang Raja Abdul Aziz dan Al-Umrah di Masjidil Haram. Walau hanya sementara, namun bangunan ring mataf begitu kokoh dan tampak permanen. Bahannya terbuat dari serat fiber terbaru.
Kini setelah 3 tahun digunakan, satu persatu bagian ring mataf ini dilepaskan. Pekerja melakukan pembongkaran sepanjang hari hingga malam. Walau begitu, tak mengganggu aktivitas ibadah umrah para jamaah karena sudah ada pagar pembatas. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah ini masih ada sisa dari ring yang biasanya melingkari Ka'bah yang digunakan untuk tawaf ya. Tapi kalau kita lihat di sebelah sana sudah mulai habis. Kalau saya lihat tadi ketika saya tawaf itu tinggal tersisa ya kisarannya 1/5 saja dari ring yang tadinya mengelilingi Ka'bah ya. Jadi ini bahagian dari kenangan. Kalau seandainya kita datang ke sini, aduh subhanallah dulu saya pernah lewat ring ini tapi sekarang sudah tidak ada. Dan subhanallah kalau kita belajar dari kenangan, ternyata kenangan itu ada kenangan baik, ada kenangan buruk. Sahabat yang dicintai Allah, mari kita belajar dari kenangan. Buatlah hidup kita ini selalu ada kenangan-kenangan baik, kenangan-kenangan yang bernilai ibadah. Karena itulah yang nanti akan memberikan kita kebahagiaan ketika kita berada di padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan melihat hasil dari kebaikannya, dan barang siapa yang berbuat keburukan, dia juga akan melihat dari hasil keburukannya. Sahabat yang dicintai Allah, kalau ini pernah tinggal kenangan, maka kehidupan kita pun nanti akan menjadi sebuah kenangan. Tapi kalau seandainya kita mampu membuat kenangan-kenangan yang indah bernilai ibadah, maka insya Allah ini yang akan membuat kita tersenyum, yang akan membuat tangan kanan kita terangkat ketika kita mendapatkan buku pahala kita. Dan ini yang akan memasukkan kita ke dalam surga, dan inilah poros surga. Alhamdulillah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, walaupun dari sekedar pembongkaran ring mataf. Selama pembongkaran ring mataf, Masjidil Haram hanya bisa menampung 22.000 jamaah saja dalam 1 jam. Namun, nanti setelah selesai pembongkaran, area tawaf akan lebih besar dan bisa menampung hingga 107.000 jamaah sekaligus dalam 1 jam. Masya Allah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah memulai pembongkaran sejak awal April 2016 dan diperkirakan akan rampung pada 27 Mei 2016 bertepatan pada tanggal 20 Sya'ban. Insya Allah, Ramadan tahun ini jamaah umrah sudah bisa tawaf di tempat yang lebih luas. Setelah melakukan tawaf, kami masih harus melanjutkan kewajiban umrah. Namun jamaah disunahkan untuk minum air zam-zam terlebih dahulu. Hampir di setiap sudut Masjidil Haram tersedia air zam-zam yang memudahkan para jamaah. Sahabat yang dicintai Allah, biasanya kita selepas dari tawaf yang begitu padat ya, badan agak sedikit lelah ya. Nah itulah kenapa begitu selesai tawaf, selesai sholat sunnah tawaf, kita disunahkan untuk minum air zam-zam terlebih dahulu sebelum sa'i. Supaya apa? Badan kita kuat. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita beribadah bukan hanya sekedar melulu akhirat saja yang kita cari, tidak ya. Di balik akhirat itu ada dunia yang diperbolehkan. Memang kita diminta untuk mengambil akhirat, tapi walatan sanasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan dunia itu. Ini Rasul contohnya begini, kita tidak boleh melupakan dunia, bukan berarti habis dari sini kita langsung sa'i, kita langsung selesaikan semuanya, tidak. Boleh minum dulu, ini dunia kita. Sehingga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, boleh kalau seandainya kita ingin mencari dunia dulu sebentar. Tapi dunia bukan untuk dimasukkan ke dalam hati. Dunia untuk menjadi tangga saja, menuju ibadah berikutnya. Agar ibadah kita menjadi lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman. Insya Allah, kalau yang seperti ini, dunia kita bisa menjadi tangga menuju ke surga. Dan inilah poros surga. Sungguh indah ajaran Islam yang memudahkan bagi setiap umatnya. Dalam rentang ibadah melelahkan ini, kita boleh melepaskan dahaga dengan meneguk air zam-zam. Bukan hanya boleh, bahkan hukumnya sunnah yang artinya berpahala jika dilaksanakan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang berada di muka bumi adalah air zam-zam. Di
dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Alhamdulillah, dahaga kami sudah teratasi. Kami siap dengan rukun umroh selanjutnya, yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Jarak antar bukit adalah 405 meter. Sa'i merupakan napak tilas usaha Siti Hajar untuk mencarikan air bagi putranya Ismail yang kehausan. Pelaksanaan sa'i memang lebih mudah dari tawaf. Selain boleh untuk tidak dalam keadaan berwudu, jamaah pun tidak harus berdesak-desakan. Dahulu, Siti Hajar harus berlari di antara 2 bukit di tengah padang pasir yang tandus. Hanya pada bagian Batnul Wadi yang ditandai dengan lampu hijau, jamaah pria disunahkan berlari kecil dan perempuan berjalan cepat. Kita cuma perlu mengambil hikmah dari kegigihan Siti Hajar saat itu. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini Allah izinkan kami untuk bisa melanjutkan rukun umroh berikutnya, yaitu sa'i. Dan alhamdulillah kita banyak bisa mengambil pelajaran dari sa'i. Sa'i adalah prosesi ibadah yang dilahirkan dari apa yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar. Ketika saat itu Allah coba dia dengan kehilangan ataupun kehabisan air dari bayinya, maka dia lari antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah bukan hanya sekali, 2 kali, 7 kali. Dari sini nampaknya Siti Hajar ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kata putus asa bagi kita sebagai seorang hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena putus asa sudah dikubur di sini. Di tanah sa'i ini putus asa sudah dikubur. Kita tidak boleh putus asa. Walaupun mungkin kalau seandainya itu air belum keluar dari kaki Nabi Ismail di putaran ke-7, ketika Siti Hajar lari dari Safa Marwah, maka insya Allah dia akan terus berjalan sampai mendapatkan air tersebut. Karena sudah tidak ada lagi kalimat putus asa. Ikhtiar terus dijalankan dan ketentuan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Wala tayasu mir rauhillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu mir rauhillahi ilal qaumul kafirun. Karena tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kita perlu tahu nikmat Allah begitu besar, begitu banyak yang sudah menanti kita di ujung ikhtiar kita. Maka sempurnakan ikhtiar, insya Allah anugerah Allah akan diberikan kepada kita. Dan inilah poros syurga. Subhanallah, malu rasanya jika kita paham maksud dari sa'i, namun masih mengeluh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesungguhan doa dan usaha, insya Allah segala kesusahan bisa teratasi. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk terus bisa beribadah di jalan-Mu dan selalu istiqomah dalam segala tindakan kami. Jadikan langkah kami penuh kerelaan dan bukti taat kami padamu. Lingkungan Masjidil Haram yang penuh membuat para jemaah semakin semangat dalam melaksanakan ibadah. Walaupun harus 7 kali berjalan antara Safa dan Marwah, tak ada satupun yang kelelahan atau mengeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Semoga dengan segala keikhlasan kami, Allah Subhanahu wa taala menerima tiap zikir dan langkah sa'i para jemaah. Amin, Allahumma amin. Setelah sa'i, bagian terakhir dari umroh adalah tahallul. Tahallul adalah menggunting beberapa helai rambut
sebagai pertanda selesainya umroh, serta berakhirnya pantangan-pantangan dalam berihram. Simbol tahallul adalah 3 helai rambut. Selain menggunting beberapa helai rambut, jamaah laki-laki juga disunahkan untuk menggundul habis rambutnya. Riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu menggundul rambutnya setelah haji ataupun umroh. Sudah selayaknya sebagai umatnya kita patut mencontoh Rasulullah SAW. Untuk itu jemaah tidak perlu repot, karena di luar Masjidil Haram ada banyak warga Mekah yang siap mengantarkan ke tukang cukur rambut. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah nih kita baru selesai sa'i dan insya Allah sebentar lagi kita akan tahallul ya. Karena teringat dengan doa Nabi SAW, Allahumma arham lil muhallikin. Ya Allah, rahmatilah mereka-mereka yang menggundul rambutnya setelah sa'i di saat mereka tahallul. Nah, mudah-mudahan termasuk bahagian kita, orang-orang yang dirahmati Allah dengan tahallul. Bismillah. Proses mencukurnya pun cepat dan cekatan. Jamaah tidak perlu khawatir. Peralatan cukurnya pun aman karena selalu menggunakan pisau cukur yang baru dengan biaya 10 rial saja. Alhamdulillah, kita sudah bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah sudah selesai gundul. Nah, ini bahagian dari tahallul. Kalau saya belajar dari tahallul, ternyata tahallul ini memang begitulah kita. Ketika selesai ibadah, sempurna ibadah, gundul. Tujuannya apa? Ada bekasnya, ada asarnya, ya, ada dampaknya. Nah, dari sinilah kita juga belajar bahwa ternyata orang ketika dia ibadah harus punya dampak, ya, harus punya bekas sehingga ibadahnya itu bisa sempurna. Salatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasanya bisa membentuk orang yang bertakwa. Kalau ibadah kita bisa memberikan bekas, maka insya Allah ibadah kita sempurna dan inilah poros surga.